Pak Asep, selamat pagi, Pak Asep. Oke Pak, Pak Asep dari sekolah mana? di SMK Insan Prima Mandiri Pak, Garut, Jawa Barat. Garut. Oke. Mata pelajaran apa, Pak, yang PKK dibimbing? Pak, PKK, Produk Kakak. Kreatif dan Kewirausahaan. Oke. Kemarin apa permasalahannya? Saya menjawab tentang HOTS Pak, jadi siswa belum terbiasa mengerjakan soal HOTS. Oke. Lalu solusi yang Bapak tawarkan adalah Menggunakan eh, model pembelajaran PBL Pak. problem based learning. Oke. Ya, Kita mulai dari situ ya, Pak. Jadi masalahnya siswa kita itu tidak bisa berpikir HOTS dengan baik gitu ya. ya. Apa tandanya, Pak? Bapak mengatakan mereka tidak bisa berpikir HOTS. Atau sepenting apa, Pak, berpikir HOTS dalam kewirausahaan? Karena menurut saya ya berpikir HOTS di kewirausahaan itu karena kewirausahaan itu nantinya kan berhubungan dengan dunia nyata sehingga itu tidak bisa istilahnya kita membutuhkan pemikiran yang lebih luas lagi dan kita bisa lebih luas serta bisa mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi tidak terpaku dengan buku saja karena kalau di buku itu hanya sekedar referensi yang nantinya siswa harus bisa mengembangkan sendiri gitu Pak. Misalnya apa, Pak? Dalam bentuk benarnya apa kebutuhan HOTS dalam kewirausahaan? Langsung gitu, tanpa definisi. Case-nya apa, Pak? Misalkan ketika eh, dari dari materi yang haki misalkan ya tentang hak kekayaan intelektual. Nah, nantinya siswa akan berpikir bagaimana cara melaksanakan atau membuat sebuah unit usaha tanpa adanya pelanggaran ke hak itu gitu, ke hak kekayaan intelektualnya. Jadi kan Itu kalau HOTS, Pak. secara ya nanti Masa kan itu HOTS, Pak? ya misalkan kan si siswanya dia itu mengerti tentang apa tentang definisi hakinya. Nah dari sana tuh si siswa nanti menganalisis dan menerapkan bukan mengaitkannya dengan kehidupan nyata gitu Pak sehingga dikaitkan direalisasikan dan itu kan harus memerlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi Ya, ya. seperti itu. Eh, Contoh lain boleh nggak, Pak? Satu lagi, Pak. Pentingnya HOTS Eh, dalam kewirausahaan. Supaya kita meyakini memang itu masalahnya, gitu. Salah satunya di materi analisis peluang usaha. Nah, di analisis peluang usaha misalkan teorinya udah dapat nih siswa secara teori. Nah, nantinya di lapangan siswa itu harus bisa mengembangkan karena mengembangkan berpikir ulang cara menganalisis peluang usaha itu dengan sesuai dengan yang di lapangannya gitu, Pak. Nah, tuh, contoh kedua ini baru pas. Contoh pertama Iya. saya rasa kurang nyambung, Pak. Karena Intinya ya tinggal kasih tahu aja definisi ya, ya. definisi haki apa, kenapa kita perlu itu, kenapa ya Ya. supaya nggak dicuri hak ciptanya udah selesai gitu. Tapi peluang usaha ya itu betul berpikir HOTS. Nah, oke. Kalau misalnya memang oke kita meyakini sekarang bahwa berpikir HOTS itu menjadi salah satu hal yang harus dimiliki oleh orang yang belajar kewirausahaan, ya. Kemudian mengapa Bapak mengatakan mereka gagal atau belum optimal dalam hal HOTS ini? Apa indikator Bapak mengatakan itu ya boleh kita katakan tidak berhasil ya, makanya Bapak menyebut itu jadi masalah gitu. Apa indikatornya, Pak? Siswa kecenderungan itu Pak, kalau misalkan diberi soal tentang HOTS, jawaban yang diberikannya itu apanya terlalu singkat gitu. Jadi ya ekspektasi saya gitu siswa akan apa bisa menjawab misalkan dengan keadaan tertentu gitu. Cuman ketika saya berikan soal HOTS, eh, siswa hanya menjawab dengan ya seadanya saja gitu. Misalnya gimana, Pak? Kan seperti saya kemarin coba kasih soal tentang masih di dalam konteks haki ya Pak. Bagaimana misalkan saya berikan kasus tentang eh, kasus apa pelanggaran hak cipta kasusnya Ruben Onsu. Nah, ketika misalkan saya tanya bagaimana pandangan kalian atau bagaimanakah analisis kalian tentang kasus tersebut, nah mereka hanya menjawab kasus tersebut apa kasus tersebut di apa kalau lupa lagi apa di kasus kasus tersebut disebabkan oleh eh, perebutan
kasus perebutan merek Ruben geprek Onsu oleh pihak Ruben Onsu dan pihak Benny Sujono. Nah kan kalau saya misalkan arahnya atau ekspektasinya kan maunya siswa dapat menganalisis di situ apa awal terjadinya kronologinya seperti apa, terus nanti ini berhubungan dengan dasar hukum haki yang mana gitu, nanti terus penyelesaiannya seperti apa. Oke, katakanlah memang demikian. Kemudian apa solusinya, Pak? Ya solusinya saya biasakan dalam pembelajaran gitu Pak, karena dalam pembelajaran PBL kan misalkan kita kasih masalah, nanti kita dalam pembelajaran kita latih kemampuan berpikir siswa itu. Misalnya gimana, Pak, membiasakannya? Nah, membiasakannya ya tadi saya misalkan kayak salah satu yang saya terapkan tadi, yang misalkan saya kasih kasus Ruben Onsu ya. Jadi kan awal dari sana, mungkin nanti tingkatannya grade-nya saya kasih lagi kasus-kasus yang hampir sama terkait haki, dan nantinya siswa juga akan terbiasa gitu, Pak. Jadi Jadi hanya membiasakan dalam pembelajaran, sehingga nantinya siswa juga akan bisa karena terbiasa juga gitu, Pak. jadi yang Bapak perbanyak PBL-PBL-nya, Ini yang problem-problemnya. ya, jadi nanti kan dari problem-problem itu kan siswa bisa berpikir sampai memecahkan masalahnya gitu, Pak. Boleh, Pak, dikasih 1-2 kasus lagi, terutama yang Bapak sudah tuliskan di dalam RPP-nya? Apa mekanisme Bapak mengajar mereka problem based learning di dalam RPP yang sudah Bapak submit? Boleh diceritakan? Di kegiatan pertama, saya misalkan kasih sebuah video, sebuah kasus tentang tidak boleh kita aturan dari bioskop misalkan ya. Dari aturan yang di bioskop, sebuah video yang mengatakan yang di situ tertera bahwa tidak boleh merekam video di di bioskop. Nah nanti saya tanya itu jadi bahan diskusi kepada anak-anak, bagaimana sih, kenapa sih ini nggak boleh gitu, kenapa di bioskop itu kita nggak boleh ngerekam gitu, kenapa ini masuk kejahatan. Nah itu salah satunya. Setelah itu saya kasih kasus lagi tentang plankton yang kasih di kartun, yang plankton nyuri istilahnya, bukan bahasanya apa ya, berusaha untuk nyuri resep Krusty Krab. Nah itu kan salah satu kenapa sih itu kenapa itu harus kenapa sih plankton berusaha terus menerus gitu, sehingga dan si tuan crabnya juga sebegitu mempertahankan itu gitu. Jadi itu kita jadi bahan diskusi untuk dikaitkan dengan materi haki itu kalau di RPP seperti itu, Pak. Apa sih KD-nya, Pak? KD-nya itu Pak. Saya baca dulu. KD-nya memahami hak atas kekayaan intelektual dan indikator pencapaian kompetensinya, menguraikan pengertian haki dan menguraikan pengertian haki, menguraikan macam-macam haki untuk 3.2-nya. Oke sih, Pak, kalau itu KD-nya ya. Tapi saya membayangkan tadi sebuah mata pelajaran kewirausahaan kita terlalu fokusnya itu di haki gitu ya. Bukannya anak-anak itu lebih kita dorong dulu hanya untuk menemukan usaha dulu, malah itu jauh lebih penting daripada perlindungan haki gitu ya. Haki saya ngambil itu kalau yang hots itu saya di sini Pak ya ngambilnya yang materi haki gitu Pak. Kalau yang analisis pulang usaha itu saya ngambilnya PJBL. Oke, jadi setelah Bapak kasih video, selanjutnya mereka diapain, Pak? Mahasiswanya disuruh prosesnya seperti apa? Jadi ya setelah saya berikan video, terus kita diskusi tanya jawab apa sih berkenaan masalah tersebut. Selanjutnya di fase mengorganisasi untuk belajar. Nanti siswa saya kasih link berita, bahan bacaan, link kasus, tiap kelompok beda-beda. Nah nantinya siswa di sana siswa membaca artikel tersebut dan nanti bisa menganalisis gitu dari mulai awal kronologinya seperti apa, terus ini kasus yang dibaca dia itu membentur atau melanggar aturan hak yang mana, dasar hukumnya yang mana, sehingga nantinya penyelesaiannya akan seperti apa. Jadi seperti itu Pak, untuk di
kegiatan selanjutnya setelah saya berikan gambaran terkait haki itu sendiri. Oke. Sebelum ini memang seperti apa Pak proses yang Bapak lakukan sebelum perubahan yang Bapak apa namanya Bapak tawarkan di dalam PPG ini? Sebelumnya saya ceramah aja Pak. Jadi sebelum PPG setelah sebelum mengajar haki ya saya kasih ceramah, kasih contoh gitu. Cuman kalau penugasan satu artikel ya untuk semuanya gitu. Jadi ketika satu artikel untuk semuanya ya itu kelemahannya banyak ya yang sama gitu Pak, sama jawabannya gitu. Oh, oke. Jadi setelah ini mereka di apa namanya per kasus gitu ya? Ya, jadi kelompok satu kasus Bensu misalkan kasus kelompok dua kasus Warkop DKI yang sedang viral. Nanti itu di sana mereka dianalisis seperti itu. Oke, boleh share screen Pak? Apanya? Kalau LKPD-nya boleh lihat Pak? Siap, bentar Pak. LKPD. Sudah nampak Pak? Sudah. Ini Apa ini Bapak yang buat di akhir? untuk tugas kelompoknya nanti soal analisis kasus pelanggaran HAM kelompok 5 kelompok. Satu kelompok saya berikan satu link bahan bacaan berita yang pertama geprek onsu, terus ini pelanggaran hak cipta film pelanggaran Warkop film DKI. ya apa ini film Cemara kalau Cemara gitu. Yang ini yang pelanggaran hak cipta Gen Halilintar yang lagu lirik lagu. Terus yang ini perusahaan Cina curi resep rahasia Apple Taiwan dan yang terakhir ini nah ini kasus Grand Hot gugatan Grand Indonesia. Nah, nanti di Ini sini ya silakan Pak. nah ini di yang instruksinya analisis penyebab terjadinya haki serta penyelesaian kasus tersebut. Tuangkan analisis tersebut dalam lembar jawaban nanti dipresentasikan di depan itu Pak. Ini kalau di mata kuliah kewirausahaan kelas berapa Pak? Ini di kelas 11 semester 1 Pak. Di kelas 10 mereka punya mata kuliah gini juga? Belum punya Pak. Jadi ini tuh KD 3.3. Jadi yang 3 titik pertamanya itu memahami sikap perilaku dan kewirausahaan. 3.2-nya analisis peluang usaha dan yang KD ininya 3.3 baru ke haki Pak. Apa tadi 3.1-nya apa Pak? Memahami sikap dan perilaku kewirausahaan. 2. 2, menganalisis peluang usaha. 3-nya baru ke haki. Haki ini berapa pertemuan Pak? Bentar Pak, saya cek silabusnya dulu. Ya saya sih ngelihat apa ya, tapi ini KD-nya ditetapkan secara nasional ya Pak ya? Iya, ditetapkan secara nasional. Iya, kebayang aja sih anak-anak langsung dikasih hakinya sebenarnya jauh lebih Kalau penting saya peluang usaha. buatnya buat tiga pertemuan, Pak. Dua pertemuan untuk haki ya. Kalau peluang usaha berapa pertemuan Pak? Kalau peluang usaha itu, bentar Pak, saya cek lagi sih itu silabusnya. Iya, kayak 17 JP Pak. Jadi 17 jam pelajaran dalam satu semester. Nah, nanti mungkin itu di pertemuannya disesuaikan dengan apa? eh Jadwal di sekolah. Hmm, ya, ya, saya sih ngelihat gini Pak, jangan sampai nanti hal-hal yang tidak terlalu substansial untuk anak-anak SMK itu kita terlalu fokus sih gitu sih. Hak ini kan enggak lah, jadi isu yang sangat penting bagi mereka. Sekarang punya usaha apa itu jauh lebih penting saat ini ya. Ya, Memikirkan mereka, memikirkan bagaimana cara mencari sebuah peluang bisnis itu jauh lebih apa ya, lebih relevan sebenarnya dibanding ini. Ya, jadi jangan pembebanan
jam pertemuannya pun Bapak harus nanti perhatikan dengan Iya, Pak. baik. Oke, jadi setelah mereka berdiskusi yang topik-topik ini, coba dilihat ke bawah Pak, pertanyaannya apa? Ini coba analisis penyebab terjadinya pelanggaran HAKI. Jadi di terjadinya itu kan dari kronologi awal sampai ini teh melanggar hak apa gitu, melanggar peraturan undang-undang yang mana gitu. Serta nanti ini penyelesaian kasusnya seperti apa. Nanti dituangkan di lembar kerja, terus nanti dipresentasikan tiap kelompok di depan. Hmm, Oke, apa indikator bagi Bapak di dalam LKPD ini yang membuat Bapak meyakini mereka sudah bisa berpikir HOTS atau tidak? Boleh dijelaskan, Pak, setelah mereka melewati ini? Eh, indikatornya siswa nantinya bisa apa? Bisa eh, berpikir dan serta bisa menganalisis mengapa pelanggaran ini jadi, terus menyampaikannya dengan bahasa mereka sendiri, terus penyampaiannya juga terlihat jelas. Nah, itu jadi istilahnya siswa sudah paham betul gitu, Pak. Jadi eh, bisa menganalisis bahwa yang dilakukan itu salah gitu. Jadi sehingga nantinya itu bisa jadi cerminan buat mereka ketika ingin melaksanakan sebuah usaha. Hal inilah salah satu hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai ketika dia usaha dari kecil ngerintis udah besar ternyata ada yang gugat gitu karena itu gitu. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Mana, Menandakan Pak? bahwa mereka setelah melalui proses berpikir HOTS, Pak. Bukan Oh, manfaatnya, bukan manfaat dari haki ya, Pak. iya. Kan Bapak mengatakan bahwa mereka tidak bisa berpikir HOTS dengan baik. Hmm, Artinya iya. saya mau bertanya, apa indikator di Bapak bahwa mereka sudah melakukan proses itu? Apakah bisa kita mengatakan jika mereka tahu apa kerugian atau manfaat dari haki itu, mereka sudah menjalankan berpikir HOTS? Jadi indikatornya ya siswa bisa apa? Bisa memahami itu, Pak, yang hakinya. Masih. Gimana, Pak? Iya, Artinya jadi kalau misalnya ya. saya ceramah nih Pak ke mereka, adik-adik kita harus punya haki, kalau enggak nanti barang kita itu udah mulai laku dicuri orang, formulanya kita yang rugi gitu. Ya saya kan nyerangkannya cuma 5 menit itu kan Pak. Kira-kira mereka tahu nggak manfaat haki Tahu dengan sih, Pak. penjelasan saya barusan? Tahu Tahu. kan? Iya, tahu. Nah Bapak mau nyari jalan panjang nih, berputar gitu ya. Iya. Nah, indikator bahwa proses jalan yang panjang itu efektif dan memang bermanfaat bagi mereka dalam hal melatih berpikir HOTS ya Pak ya. Kalau hanya menyampaikan kegunaan haki dengan cara saya tadi sudah selesai. Iya. Nah, sekarang adalah dalam konteks Bapak mau melatih mereka berpikir haki, apa indikator bahwa mereka sudah menjalankan proses itu dan masalah kita bahwa mereka belum berpikir haki sudah bisa kita atasi dengan solusi Bapak yang termasuk solusinya adalah LKPD ini kan? Nah, Iya. apa indikatornya, Pak? Indikatornya siswa lebih bisa menganalisis keadaan, Pak. Jadi keadaan ataupun sebuah kasus siswa sudah bisa menganalisis karena berkat latihan-latihan yang telah diberikan gitu, Pak. Bisa menganalisis keadaan itu apa indikatornya, Pak? Eh ya misalkan tahu ya tahu mengetahui dari awal, terus mengetahui apa yang dilanggar kalau dalam hakinya, Nah, terus terus mengetahui ini jalannya harus seperti apa, penyelesaian yang seperti apa yang harus dilaksanakan dalam kasus tersebut gitu. Siswa dapat nah oke. mengetahui itu. Saya setuju, Pak, yang Bapak sampaikan. Bapak di mana menuliskan itu? Meng- Yang barusan Bapak sebut itu. Mengetahui yang mana yang salah, mengetahui mana gimana penyelesaiannya, itu borang penilaiannya di mana, Pak? Bentar, Pak. Saya tuh belum Saya belum setuju, memang belum itulah dimasukkan, caranya. Pak. Itu artinya kan LKPD ini nggak bisa kita Ya, buat hanya dengan cara itu, oh, Pak. ya, ya, Artinya ada ukuran bagi kita, apakah dia sudah mampu atau belum, atau apakah dia sudah mencapai yang kita niatkan dengan melaksanakan oh, ya. si problem based learning ini. Oh, ya. Tuh. Siap, Kalau Pak. yang Bapak katakan di awal tadi bahwa yang kita
dia udah tahu manfaat punya haki, nggak usah pakai panjang-panjang gini Pak, kita Oh jelasin iya. aja satu arah. Oh iya. Itu jadi Iya, Pak. keutuhan dari mulai solusi masalah, kita cari akarnya, kita cari solusinya, lalu kita harus ngecek Pak, Oh iya. ngecek apakah solusi yang kita kasih itu memang sudah tercapai atau belum. Ya boleh aja Bapak misalnya mengembangkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui apakah itu sudah tercapai atau belum. Niatan kita awal tadi bisa aja sih. Hmm. Tapi kita harus tahu ya bagian mana yang harus kita lihat gitu. Bapak sebenarnya sudah dengan baik tadi ya menyampaikan apa namanya eh, mereka harus tahu undang-undang mana yang dilanggar gitu. Itu udah Iya. oke. Tinggal harus dirumuskan menjadi Wah, evaluasi gitu oh iya, ya. siap, Pak. Oke. Mungkin saya itu kekurangan. Ya nanti itu dilihat ya Pak. Siap, Pak. Kemudian eh, apa ya di haki ini sebenarnya ini sih saya agak 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 kurang bisa memikirkan kemana lagi gitu yang harus kita eksplorasi karena eh, ya nah, atau gini Pak, yang mau saya tanya berikutnya adalah kemampuan mereka mengidentifikasi haki yang dilanggar itu dapatnya dari mana Pak? Dari referensi mereka gitu. Jadi kan dari kajian-kajian dari bacaan-bacaan mereka kan ini kan hanya sebuah kasus. Nah, nantinya ketika ketika bekerja kelompok, ketika dalam diskusi kelompok, nantinya anak-anak itu diskusi serta mencari sumber-sumber lain gitu Pak, sumber-sumber lain dari bahan bacaan mereka sehingga nantinya kita kan kalau dalam PBL kita guru itu hanya sebagai apa fungsinya hanya mengarahkan atau mengarahkan supaya tidak keluar dari konsep utama. Jadi eh, siswa tahunya itu dari ya dari bahan bacaan mereka gitu. Jadi kajian-kajian literatur mereka. Di textbook sendiri di buku teks yang mereka pegang itu ada Pak jenis-jenis haki. Di bahan bacaannya ada Pak. Ada yang kan hak itu terbagi dalam dua. Ada yang kategori hak apa hak cipta dan kekayaan industrial kalau nggak salah. Mhm. Ada hak Di buku cipta, mereka jelas Pak ada jenis-jenisnya itu ada copyright. hak eh, cipta sama hak kekayaan industri. ya hanya dibagi dua itu Pak di textbook mereka. Ya, nah ya hanya dua yang apa ya terbagi dua, cuman di hak kekayaan industri nanti di situ ada hak hak paten, hak merek, hak varietas, hak rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit dan yang Oh, lain-lain. oke oke oke. Jadi mereka harus bisa mengidentifikasi sampai ke situ kan Pak, sampai ke bawahnya itu kan, bukan hanya Ya, membagi haki dengan hak industri kan Pak. iya Pak. Jadi ini kan yang pertemuan pertama itu hanya mengenal bukan apa memahami tentang konsep haki itu sendiri. Nah di pertemuan kedua kan di indikatornya siswa memahami macam-macam haki. Nah di sana eh, ya rencananya saya belum belum tuangkan di LKPD. Hanya di LKPD-nya hanya untuk pertemuan pertamanya saja, Pak. Jadi yang keduanya rencananya saya nanti diberikan beberapa kasus tentang hak pelanggaran-pelanggaran hak di sana. Nantinya siswa itu saya arahkan buat bisa mengidentifikasi, memilih bahwa kasus ini teh termasuk pelanggaran yang jenis mana gitu. Apakah yang tadi misalkan yang plankton, apakah itu merek hak paten atau rahasia dagang, nah, misalkan seperti itu arahnya ke sana. Tapi mohon maaf saya belum dituangkan di LK ini Pak, yang saya setorkan. Iya, Bapak ada punya alat bantu lain Pak selain ini tadi? Ada video kah selain video yang tadi Pak? Ada lagi nggak Pak yang digunakan selain ini? PPT ada tetap pakai Pak? Tetap Pak, jadi videonya di dalam PPT Pak. Oh, videonya dalam PPT. Ya jadi Boleh Pak, boleh boleh dilihat di-share. sekilas Pak PPT-nya? Siap, boleh Pak. Udah, sebentar. Saya belum dibuka. Sebentar. Pak.
Sebentar Pak, downloading. Mhm. Dia buat caranya paketnya, perusahaannya yang ini enggak serius. Ini Pak, yang pertama KIKD-nya. Oke, Video ini yang contoh yang kalau di PPT saya kasih contohnya 2 Pak. oke, terus Pak. Ini pengertian, prinsip, dasar hukum, syarat, prosedur. Ini untuk pertemuan yang pertama. Oke. Sudah Tugas Pak. kelompok menganalisis kasus pelanggaran HAKI. Itu yang tadi Yang pertama ya. di LKPD tadi, yang Ya, LKPD tadi Pak ya. iya Pak. Ini dibagi kelompok, coba analisis kronologi kejadian kasus pelanggaran HAKI tersebut. Bagaimana? Setelah itu presentasikan hasil. Mengapa Bapak merasa perlu, ini mungkin terakhir ya kita diskusikan, mengapa Bapak merasa perlu untuk membahas penyelesaian? Ya karena kan ketika kita sudah bisa mengidentifikasi masalahnya, karena nah siswa juga harus paham gitu ketika ada suatu permasalahan tersebut apa sih yang harus mereka lakukan gitu. Jadi misalkan kalau dia ada dalam posisi siswa tersebut, nah ada yang melanggar hak, nah siswa itu sendiri kan nggak mungkin diam, harus seperti apa, dan kalau dengan cara penyelesaiannya nantinya kan siswa bisa paham bahwa ketika nanti dia terjadi hal tersebut kepada dia, dia tahu bagaimana yang harus dia lakukan. Seperti itu Pak, urgensinya. Artinya ini dari sudut pandang siapa Pak penyelesaiannya Pak? Dari sudut pandang orang yang dicuri haknya atau orang yang terlanjur Eh, mencuri hak? ini dari dari sudut orang ketiga, Pak, sudut pandang orang ketiga. Jadi eh, siswanya nanti melihat bahwa yang dilakukan pihak pertama itu seperti apa, yang dilakukan pihak keduanya seperti apa, sehingga nantinya si siswa ketika berada dalam posisi kedua belah pihak itu bisa dia ada yang bisa dilakukan lagi gitu Pak. Ya, oke lah Pak. Ya, saya tetap itu saja sih Pak. Jangan sampai ini terlalu menyita banyak waktu ketika ini sebenarnya belum terlalu penting-penting banget buat mereka ya. Ya Pak. Ya, ya artinya nanti jadi sarjana hukum pula mereka nanti. Padahal mata pelajarannya adalah kewirausahaan itu sih. Ya, Artinya saya mau mengembalikan saja sih dia ke rohnya ya. bahwa bagi saya yang saya bayangkan tentang haki ini lebih kepada mereka eh, bersiap-siap, jangan sampai nanti ketika usaha mereka mulai bertumbuh, kemudian ada orang yang niru, sehingga mereka rugi karena mereka belum membungkus ide mereka itu oleh peraturan negara, yaitu haki, copyright, apa segala macam gitulah ya. Ya, Pak. Lebih ke arah itu sih, menyadarkan mereka tentang itu. Saya kebayangnya cuma begitu, tidak sampai menguasai kasusnya sampai detail, lalu mencari penyelesaiannya gitu. Artinya pembelajaran kita ini kan terbatas waktu ya, maka harus efektif dan efisien, sehingga jangan sampai hal-hal yang tidak begitu relevan dengan KD besarnya ya untuk membentuk seorang wirausaha itu terganggu oleh hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu dominan. Itu sih Pak. Baik, baik Pak. Siap. Ya. Nah, itu secara gambar besar. Kemudian tadi LKPD-nya apa namanya? Kita harus bisa mempunyai instrumen untuk Ya. menjamin apakah proses kita itu sudah tercapai atau tidak. Kalau nggak nanti kan akan bisa useless ya. Ya. Apa namanya? Tidak bisa terlihat ininya. Siap Pak. Pak Taufik sementara itu Pak Taufik Boleh di stop eh, screen Pak atau tetap? Nah, kita tunggu aja Pak Taufik. Siapa tahu Pak Siap. Taufik akan bergerak dari sini. Pak Aryan, apakah dengar saya Pak Aryan? Pak Aryan, Oke Pak Chan. boleh nggak? Tadi ada buka kelas Boleh nggak timnya Pak tadi Taufik? aja. Boleh nggak Pak Taufik apa ya online dari 2 gadget ya? Nah ini nggak tahu. Sepertinya kemarin 1 aja.
Pak Chan. Satu ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Mm. Supaya agak bisa sedikit berpindah-pindah bangku dari. Oh, Ya udah nggak apa-apa. kitanya. Kalau Ah, kita nggak kitanya, apa-apa. iya. Kita nggak apa-apa. Oh kita boleh. Oh Nggak saya masalah. online dari 2 gadget ya supaya bisa pantau Iya. terus apa yang bapak tanya juga kan. Oke, siap, Oke siap. silakan dilanjut dulu Pak Taufik. Oke, terima kasih Pak Chan. Eh, Pak Asep, Ya, Pak. sehat Pak Asep? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya, itu dulu yang paling penting. Supaya pada saat kondisi hujan ini Bapak juga masih tetap prima untuk bisa memberikan apa sih poin-poin yang Bapak sudah paparkan, terkhusus dari rangkaian perangkat pembelajaran yang Bapak sudah persiapkan. Gitu. Nah, jadi memang dalam konteks kompre ini memang kita cerita banyak secara menyeluruh ya Pak Asep. Ya, Dari rangkaian yang Bapak sudah tuangkan selama proses PPG ini, mulai dari awal dari ketika kita akan menentukan masalahnya sampai pada penentuan solusinya. Saya pengen tahu nih Pak Asep, kemarin waktu RPP ini Bapak sudah pilih sebagai RPP yang Bapak rasa inilah yang paling baik yang Bapak mau coba tawarkan selama ujian komprehensif ini. Ini tadi masalahnya terkait dengan host tadi kalau nggak salah ya Pak. Iya, Pak, HOTS. Host. Kenapa itu menjadi problematika Pak? Karena ya siswa masih belum bisa menyelesaikan soal-soal HOTS itu Pak. Jadi masih kecenderungan siswa itu ya menjawabnya di level lot sama mods-nya aja. Level host dan Yang level di lots-nya di bawah HOTS-nya gitu Pak. lots Jadi ya, lebih banyak dia orientasi iya. kategori lots. Yang Bapak selama ini buatkan di lots itu gimana? Yang ya paling kalau dia jelaskan terus berikan contoh sebutkan ya lebih ke situ sih Pak, lebih ke Oke. textbook gitu. Jadi kan kalau Textbooks itu ini orientasinya ada kalau pengertian terkait- teori gitu. Oke, nah sekarang kita lihat relevansinya dengan materi yang Bapak sampaikan ya. Ini kan materinya terkait dengan haki ya Pak. Ya Pak. Nah, kemampuan apa sebenarnya yang Bapak harapkan atau kompetensi apa yang sebenarnya Bapak harapkan dari peserta didik ketika materi ini Bapak akan sampaikan? Nah, harapannya nanti siswa dapat menguraikan definisi haki secara luas. Jadi bukan sekadar hanya menjelaskan tentang haki sebatas teori saja, cuma nantinya si siswa dapat menguraikan lebih luas lagi apa sih haki itu gitu dan itu kaitannya dengan kehidupan di sehari-hari itu seperti apa gitu Pak. Jadi lebih ke sana gitu. Jadi lebih siswa itu sudah berpikirnya lebih ke arah sananya. Jadi bukan hanya sebatas apa yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah jadi arahnya ke sana gitu Pak. Ekspektasinya, orientasinya mereka paham atau mampu menjelaskan ini Pak? Paham secara paham Pak. Lebih paham lagi gitu lah. Terkait dengan haki gitu ya. Ya. Sebenarnya kan sama ini saya sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Chandra tadi. Saya sih tadi membayangkan karena kan ini di sini paling tidak mereka mendapatkan kompetensi terkait dengan bagaimana haki itu ada di dalam lingkungannya mereka. Ya. Karena kan pada prinsipnya kalau peserta didik kita ini kan Pak, untuk levelnya mereka, yang paling penting sih sebenarnya arahannya kalau dalam bayangan saya ya, mereka harusnya sudah bisa mengetahui dan memahami betul apa sih sebenarnya karakteristik yang terbentuk dari poin-poin haki yang Bapak sampaikan gitu. Jadi misalnya tadi kan ada 2 ya poin haki yang Bapak coba utarakan dalam materi haki ini ya Pak. Pertama tadi dari sisi apa Pak? Hak cipta Pak. Hak cipta ya, Dan kategori hak. Satu lagi hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri. Nah paling tidak mereka bisa mengenal mana poin-poin yang terkait dengan hak cipta, karakternya gimana, kemudian yang berkaitan dengan kekayaan industri itu yang bagaimana gitu. Jadi orientasinya kita tidak hanya tidak terfokus lagi bagaimana haki itu nantinya diperdebatkan dalam kontekstual yang Bapak sudah tuangkan melalui
beberapa problematika tadi. Kalau saya perhatikan tadi kan ada beberapa problem ya pada saat Bapak menyanyikan di LKPD. Iya. Ini memang orientasinya, analisisnya memang luar biasa nih Pak. Bahkan ya, sampai di level mahasiswa pun mungkin ketika itu diberikan sama mereka, mereka juga agak sedikit ekstra untuk bisa menganalisis hal tersebut. Tapi orientasinya kan kita harus juga bisa memisahkan mana levelnya untuk kebutuhan mereka dengan mana levelnya untuk kebutuhan si mahasiswa gitu Pak. Nah, jadi paling tidak mereka harus mampu menuangkan apa sih sebenarnya karakteristik yang memang harusnya mereka padani atau mereka cukupkan untuk levelnya mereka gitu. Jadi kita juga harus punya batasan karakteristik tertentu dari materinya kita gitu. Itu sih kalau dalam konseptual yang ada dalam di pemahaman saya, karena takutnya nanti dia overlapping, Mbak. Nah, jadi pada prinsipnya dari tuangan ini yang Bapak sudah buatkan di RPP ya, ini kan Bapak buatkan dalam model pembelajaran inovatif PBL ya Pak? Iya, PBL Pak. Oke, kenapa Bapak pilih PBL Pak? Karena di PBL kan sifatnya siswa dikasih masalah, jadi siswa belajar berdasarkan masalah tersebut. Jadi siswa diberikan masalah, terus nantinya dia bisa mengetahui apa yang akan kita pelajari itu dari masalah tersebut gitu Pak. Oke, itu bisa mereka dapatkan nggak kira-kira Pak kompetensinya ketika Bisa, mereka Pak. dihadapkan dengan masalah? Ekspektasi Bapak gimana ya? Ekspektasinya ketika ketika saya diberikan masalah, terus saya nanti siswa akan ekspektasinya siswa akan bisa mengetahui, oh iya yang akan kita pelajari itu tentang haki. Nah, haki itu dari materi haki yang dia utarakan itu berdasarkan masalah yang telah mereka ketahui gitu. Seperti tadi yang pembajakan, pencurian resep dagang, seperti itu Pak. Itu bisa dapat nggak mereka ke sebenarnya materi yang Bapak harapkan bisa terpenuhi dari kriteria materinya Bapak gitu. Takutnya nanti problemnya itu ya ini kan takutnya Bapak kan pasti sudah punya rancangan materi yang harusnya bisa menjadi bagian daripada pemahamannya mereka kan gitu ya. Nah, saya takut nanti rentetan masalah yang Bapak sudah tuangkan tadi itu di luar dari materinya Bapak gitu. Saya nantinya kan siswa dapat mengetahui bahwa yang dia pahami tentang haki saya itu. Maksudnya gini Pak, apakah semua materi-materi tersebut Bapak sudah baca dulu atau dari problem masalah yang Bapak sudah buatkan tadi, itu apakah memang semua rentetan kebutuhan materi dari mata pelajaran ini terpenuhi dari masalah-masalah yang Bapak berikan? Terpenuhi Pak, karena yang kebutuhannya pengertian hak kekayaan intelektual, terus sama menguraikan macam-macam haki itu sendiri. Ada Pak nampak di situ? Kurang lebih di tiap artikel yang Bapak sajikan itu. Kan itu nanti akan terbagi pada masing-masing kelompok ya Pak? Iya. Takut saya kan nanti misalnya Bapak kan memang sudah merancang betul materi yang mau disampaikan untuk PKK ini, khususnya untuk haki ini kan ada item-item tertentu yang terfokus ya Pak. Nah, saya sih tadi berpikirnya apakah itu semua sudah Bapak filter? Apakah Bapak sudah melihat langsung dari masing-masing artikel tersebut ya? Sehingga ekspektasi yang Bapak harapkan supaya si peserta didik bisa menyerap materi yang Bapak ingin sampaikan itu bisa tertuang dari masalah tersebut. Karena kan orientasi PBL ini kan oke lah si mahasiswa itu mungkin belajar dari masalah, tapi kan ekspektasi yang paling sebenarnya kan adalah kemampuan daripada mereka menganalisis masalah yang Bapak sampaikan, sehingga mereka punya kompetensi yang pada prinsipnya kompetensi itu mereka dapat atau bisa mereka memahaminya dari konteks masalah itu, sehingga ada sebenarnya rentetan materi yang Bapak sebenarnya ingin tuju, tapi yang saya khawatirkan adalah ketika Bapak sajikan tadi masing-masing poin-poin itu semuanya tidak tertuang di dalam di dalam artikel-artikel yang Bapak buatkan sebagai masalah tadi. Makanya tadi saya cuma mau memastikan apakah setiap artikel itu sudah bisa mengumpulkan semua konten yang harusnya ada dalam materi hakinya Bapak gitu.
Kalau dalam artikelnya saya pilih itu berdasarkan macam-macamnya Pak. Jadi yang saya berikan 5 artikel itu beda-beda jenisnya. Ada yang sifatnya hak cipta, ada yang sifatnya hak kekayaan industrial, terus jadi macam-macam. Jadi nanti anak dari sana anak juga bisa menganalisis macam-macam hak itu masih banyak gitu Pak. Iya, baik Pak. Maksud saya begini, misalnya Bapak kan akan menyampaikan materi tentang hak cipta tuh. Ya. Nah, dari problem yang Bapak suruh mereka lihat melalui artikel tersebut, apakah semua komponen daripada materi hak cipta itu terpenuhi dari artikel tersebut? Itu yang saya ingin pastikan. Artinya konten yang harusnya mereka juga sudah punya, misal Bapak kan sudah punya buku paket tuh terkait dengan materinya. Jadi kan dia ada referensi lanjutan yang harusnya mereka bisa baca. Jadi misalnya konten problem base ini mereka kan sebenarnya diajak untuk bisa membandingkan apa yang sudah tersaji mungkin dalam buku paketnya Bapak atau mungkin dari bagian PowerPoint-nya Bapak ya, kemudian juga mereka disandingkan dengan problem yang Bapak sudah buatkan melalui artikel-artikel tersebut. Nah, yang saya khawatirkan ketika misalnya masing-masing konten yang ada di dalam artikel tersebut kalaulah misalnya seperti tadi hanya difokuskan untuk belajar daripada masalah, nah ini takutnya mereka nggak ada dudukannya gitu Pak. Jadi saya sih sebenarnya concernnya kalau bisa mereka tetap bisa ada komparasi. Nah sehingga kan problem base ini mereka bisa lihat sendiri, oh ini sebenarnya harusnya idealnya begini. Tapi pada kenyataannya realitanya itu yang tersaji pada artikel, sehingga itulah mereka diajak dalam berpikir, melihat masalah yang terjadi. Oh ternyata ada masalah-masalah tertentu yang memang banyak dilanggar dari sisi kriteria yang ada pada hak cipta, baik itu dari sisi hak cipta sendiri ataupun dari kekayaan intelektual industrinya. Nah itu sih Pak yang saya mau pastikan dulu. Pak, ya bahwasanya saya gimana Pak? Ya, yang saya belum memastikan artikelnya belum sampai ke sana gitu Pak. Jadi hanya sebatas ini yang jenis-jenisnya seperti apa. Idealnya begitu Pak, harusnya bisa difilter juga untuk yang Ya, begitu. Pak. Jadi artinya sebenarnya kompetensi yang Bapak ingin harapkan daripada peserta didik itu paling tidak tertuang langsung, sama seperti misalnya tadi ada beberapa juga misalnya suka memberikan konten melalui YouTube. Apakah YouTube-nya itu sudah difilter dulu, sudah dilihat langsung ya, sehingga kita juga bisa memberikan masukan-masukan tertentu kepada si peserta didik ketika mereka melihat video tersebut. Jadi analisis itu memang terlebih dahulu selayaknya kita lakukan terlebih dahulu supaya kita juga punya bekal dan kemudian itu bisa menjadi ranah berpikirnya mereka yang mungkin kita coba polakan dari bahasanya atau versi penyampaian yang kita ingin lakukan gitu. Itu sih Pak Asep kalau saya poin yang terkait dengan problem yang Bapak buatkan. Ya, Pak. Tapi memang kalau saya lihat ya dari bagaimana Bapak menyusun artikel-artikel yang teramu dari Haki tersebut, memang mengajak mereka membaca. Ya. Jadi orientasi problem base itu kan karakteristik pertamanya kan memotivasi siswa untuk bisa membaca terlebih dahulu. Kemudian apa yang mereka ingin serap dari artikel tersebut. Nah, disinilah analisis berpikir yang mereka harusnya lakukan sehingga nampak di situ problem. Nah, jadi paling tidak problem itu Bapak sudah coba arahkan dari artikel tersebut ya, sehingga mereka bisa berdiskusi terkait dengan hal tersebut. Nah, oke, Pak Asep, terkait dengan LKPD tadi Bapak buat dengan nuansa gimana ya Pak? Coba bisa di-share kembali LKPD-nya Pak. Ini Pak, saya buatnya sederhana seperti ini sih. Ya, nggak apa-apa Pak. Ini untuk yang mana ya Pak? Ini tugas kelompok Pak, yang pertama pertemuan kelompok ya. Kalau yang individual ada juga Pak? Kalau yang individual lebih ke pemahaman teorinya saja Pak. Yang pemahaman apa yang teori, dimaksud ya. yang. Nah ini pada saat memberikan pemahaman teori, materinya mereka dapatkan dari mana ya Pak? Dari bahan bacaan Pak yang saya kasih.
Bahan Jadi bacaan kan itu ini kan yang tugas individunya saya kasih rencananya saya kasihkan di akhir Pak, ya, oke. di akhir pertemuan. Nah nanti kan yang ininya nanti kan di PowerPoint yang saya tampilkan dari kan setelah kita berdiskusi kan ada penguatan dulu dari saya. Jadi bahwa yang disebut haki itu seperti apa, komponen haki ke bawahnya seperti apa. Nah dari sana terus dari bahan bacaan yang saya share kepada apa kepada anak-anak, terus dari hasil kajian bukan ya kajian referensi terkait kasus yang tadi gitu. Jadi nanti pengetahuannya secara teorinya dituangkan dalam ini Pak gitu. Artinya pada saat penyampaian awal di persepsi awal Bapak untuk menyampaikan materi ini, mereka dikasih masalah dulu atau dikasih model awalnya apa ya Pak? Untuk Dikasih masalah dulu Pak. dikasih masalah dulu ya. Ya dikasih masalah dulu, terus kita diskusi. Nah setelah diskusi, nah barulah di situ saya meluruskan gitu dari masalah-masalah yang telah dianalisis dengan siswa, diluruskan bahwa yang dinamakan hak itu seperti apa yang benarnya gitu Pak. Oke, ini nggak jadi problem berikutnya nih Pak. Ketika Bapak coba menyampaikan masalah terlebih dahulu, baru Bapak meluruskannya. Atau mungkin tidak sebaiknya di awal Bapak kasih sedikit gambaran, baru kemudian Bapak orientasikan mereka kepada masalah gitu. Karena nanti kan begini Pak, karena kan ketika mereka sudah didudukkan kepada masalah terlebih dahulu, ini khawatir saya ya, kalau mereka didudukkan kepada masalah terlebih dahulu, ini pemahamannya bisa kemana-mana Pak takutnya. Jadi kita tidak memberikan garis koridornya dulu untuk bisa membatasi apa pemahaman yang mereka seharusnya bisa peroleh ketika mendapatkan materi yang Bapak sampaikan gitu. Takutnya ya, ini khawatirnya saya. Jadi paling tidak di awal Bapak kasih rambu-rambunya dulu harusnya, atau kasih gambaran awal dulu ketika akan mempelajari materi ini sebenarnya ekspektasinya kemana. Kemudian ekspektasi ini mungkin bisa kita lihat dari problem ini dulu. Coba apa wacana berpikirnya? Mungkin begitu Pak Asep. Jadi dia tetap Bapak kasih rambu-rambu dulu di awal supaya paling tidak mereka sudah bisa mendapatkan gambaran awal terlebih dahulu untuk materi yang sebenarnya Bapak ingin sampaikan di pertemuan. Ini pertemuan ini di kelas berapa tadi Di kelas 11 Pak. 11 ya. Di kelas 11 itu batasannya apa aja ya Pak materinya? Batasan yang haki Pak. Enggak, semua materi yang disampaikan apa aja ya Pak di kelas 11 itu? Itu ada analisis peluang usaha, memahami sikap perilaku kewirausahaan, terus analisis peluang usaha, memahami haki, yang selanjutnya konsep desain prototipe dan kemasan produk, terus proses kerja pembuatan prototipe produk, plus menganalisis lembar kerja atau gambar untuk pembuatan prototipe. Selanjutnya menganalisis biaya produksi, menerapkan proses kerja, dan menentukan pengujian kesesuaian. Itu sih kalau yang ada di silabusnya. Itu yang tadi silabus nasional itu ya Pak? Iya. Jadi itulah semua materi yang nantinya harusnya bisa tersampaikan kepada peserta didik khusus di kelas 11 ya Pak? Iya Pak. Nah, ini kenapa Bapak pilih tadi terkait dengan haki ya Pak? Ya karena sesuai dengan model pembelajaran problem gitu. Jadi saya kenapa ambil haki karena lebih karakteristik materinya hampir sama gitu. Memang bisa relevan ke dalam model ini ya Pak? Iya. Model PBL ya. Kalau yang lainnya lebih sifatnya ke PJBL, kayak misalkan membuat desain. Kalau prototipe apa segala memang lebih mengarah kepada PJBL. Ya, memang yang lebih bisa diorientasikan kepada PBL ini memang kalau saya lihat dari bagaimana Bapak menyajikan ya, ini memang lebih relevan ini kalau kita buatkan dalam bentuk PBL gitu. Tapi memang pada prinsipnya ya, ini kan model yang Bapak buatkan di PBL ini menuntut kemampuan si peserta didik atau siswa untuk lebih berpikir analis ya Pak, terkait dengan pemahaman ini
kita harus pisahkan dulu nih Pak antara HOTS-nya dengan PBL-nya gitu. Oh iya, iya. Karena PBL ini kan mungkin orientasinya bisa saja ke HOTS, bisa saja Oh, ke iya. yang lain gitu Pak. Jadi Iya, iya. cuman kan karena memang Bapak dudukan tadi masalahnya tadi HOTS, memang ranahnya tadi sudah Bapak tuangkan. Saya terkhusus tadi sudah melihat pada saat Bapak menyajikan untuk LKPD yang tugas kelompok. Tapi pada saat Bapak akan membagi kelompok ini gimana kemarin Pak pemikirannya? Ini orientasinya peserta didiknya bakal Bapak bagi gimana ya? Bagi kelompok satu seperti biasa mungkin Pak. Kalau gambaran saya, jadi random di kelas itu satu kelompok 5 orang. Random aja ya Pak? Tidak Iya. ada karakter-karakter tertentu yang Bapak sudah buatkan di dalam kelompoknya atau memang udah Bapak pilih acak Belum sih aja Pak, lah? Gitu? saya acak aja di random aja karena takutnya ya kalau ditentukan kan diskriminatif buat orang-orang yang seperti itu. Tapi Ban, ini kan memang ada soal pembiasaan ya Pak. Artinya kan misalnya gini, kalau tadi kan ada juga pola kalau kita buatkan misalnya pada saat pembagian kelompok ini kita bisa menentukan mana yang lebih mahasiswa yang punya peserta didik atau siswa yang lebih dominan memahami atau cepat menyerap dari materi yang Bapak sampaikan dengan mahasiswa yang agak slow respon misalnya. Nah, jadi kalau misalnya kelompok itu bisa Bapak kombinasikan seperti itu kan mungkin diskusi itu lebih bisa ini daripada kita misalnya hanya mengumpulkan satu kelompok peserta didik yang memang orangnya dominan semua gitu Pak. Nah, jadi paling tidak pada saat pembagian kelompok mungkin Bapak juga bisa mensoroti karakter daripada peserta didik sehingga mereka bisa menguatkan kerjasamanya. Kadang-kadang kan begitu Pak, kalau misalnya di dalam itu kita kumpulkan semua yang non-dominan atau yang slow respon, ini kita khawatir ekspektasi yang kita inginkan daripada ketika mereka dihadapkan di problem, ini mereka nuansanya takutnya di luar ekspektasinya Bapak gitu. Iya. Jadi saran saya sih kalau misalnya nanti pada saat Bapak akan membagi kelompok, ini kalau bisa orientasinya sudah bisa Bapak kembangkan sampai dengan memilih peserta didik itu untuk bisa dikombinasikan antara peserta yang dominan dengan yang slow respon gitu Pak. Baik, Sehingga kolaborasinya harapannya kerjasama itu mereka kan bisa mencontoh. Kadang-kadang kan kalau dalam kita di proses pembelajaran ini kadang-kadang ada peserta didik itu mungkin agak lambat menyerap materi itu dari kita langsung sebagai guru. Iya, iya. Tapi pada saat mereka dengan temannya, mungkin mereka bisa lebih cepat menyerap. Jadi paling tidak mereka ketika akan bertukar pikiran mungkin bisa dengan versi bahasa atau cara penyampaiannya di mereka ini mungkin ada yang mungkin bisa lebih membantu Bapak selain pola yang Bapak sudah buatkan sendiri. Itu sih sebenarnya ekspektasinya Pak kalau kita buatkan dengan kombinasi seperti itu gitu. Ya Pak. Jadi paling tidak Bapak juga bisa terbantu dalam proses pembelajarannya. Itu siapa ya? Itu kan Bapak sudah buatkan juga tuh di fase yang kedua kalau nggak salah di kegiatan inti ya pada saat Bapak akan mengkoordinasikan peserta didik untuk khususnya membuatkan kelompok. Iya, ya Pak. Nah, oke. Kemudian Pak dari sisi tampilan untuk YouTube-nya ini tadi Pak untuk problem. Ini YouTube tadi fungsinya untuk apa ya Pak? Ini video itu Pak, video apa? Video kasus. Video kasus, Jadi, orientasi video kasusnya apa? Bisa kita lihat sebentar Pak, sedikit Pak. Oh, bentar. Saya share dulu ya. Iya. Nah, nggak apa-apa, maksudnya begini Pak Asep. Jadi pada saat Bapak sudah menyampaikan video ini, itulah tadi saya tadi pertanyakan paling tidak setiap video ataupun setiap poin-poin materi yang Bapak Bapak sudah tahu betul karakter-karakter yang ada atau apa sih intisari yang kita bisa dapatkan dari masing-masingnya gitu. Sehingga ini bisa memberikan kontribusi poin kompetensi yang sebenarnya kita harapkan dari peserta didik. Karena kalau kita tidak lihat langsung dari masing-masing videonya, takutnya mereka sudah lepas kendali dari kita terkait pemahaman apa yang sebenarnya kita ingin sampaikan dari poin-poin apakah itu video ataupun artikel tadi. Jadi intisari dari masing-masing ini sebenarnya kalau bisa Bapak sudah bisa kumpulkan juga sehingga bisa lebih mempermudah Pak Asep dalam memberikan penjelasan kepada mereka. Mereka harusnya mendapatkan informasi tentang ini.
pemahaman tentang poin tertentu yang Bapak ingin dapatkan yang memang relevan dengan materi yang Bapak sampaikan. Ya, baik Itu Pak. sih poinnya Pak, kenapa memang Ya, harus dilakukan. Jadi memang nuansa kombinasi seperti ini kan Pak, memang tujuan utamanya dari masing-masing model pembelajaran inovatif ini adalah memberikan ruang gerak yang dinamis kepada si peserta didik, sehingga mereka tidak terasa bosan dari penyajian materinya kita. Jadi memang ketika kita mampu mencoba mengkombinasikan segala bentuk ini, ekspektasinya Bapak Ibu mampu berkreasi, mampu berinovasi supaya paling tidak poin-poin yang Bapak ingin sampaikan dari masing-masing materi itu bisa lebih memicu atau men-trigger si peserta didik untuk bisa mempelajarinya atau menguatkan kompetensinya mereka. Baik, Pak, terima kasih. Nanti saya pertimbangkan lagi buat dikombinasikan dituangkan dalam RPP-nya. Iya Pak, paling tidak itu Pak, Bapak sudah dapat intisarinya supaya bisa Siap, Pak. lebih mempermudah Bapak itu. Siap, terima kasih Pak. Sebenarnya itu sih Pak, jadi langkah-langkah kerja yang Bapak sudah tuangkan di RPP, apakah itu nanti pada apa, jadi Bapak kenal betul. Jadi maksudnya di sini ya Bapak sudah mampu mengenal dengan baik ya setiap penyajian yang Bapak sudah tawarkan kepada peserta didik nantinya. Baik. Saya kira itu mungkin dari saya Pak Chandra. 10.15 kita ya Pak Chan ya. Tadi 10.15 kalau nggak salah ya, start yang awal tadi. Iya Pak. Iya Pak. Oke, ini sudah 10.15, berarti kita sudah selesai nih Pak Asep, Pak Rian. Baik, terima kasih Pak Taufik, Pak Chandra. Oke. Baik, silakan Pak Asep, mau closing ataupun silakan lip, sudah boleh. Siap, terima kasih Pak Taufik, Pak Chandra atas Tetap arahan semangat dan Pak Asep. arahan dan sarannya. Mungkin nanti saya bisa pertimbangkan demi perbaikan perangkat pembelajaran yang saya tuangkan, dan mudah-mudahan itu bakal berimpact pada output siswanya nanti. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak Rian, izin live Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.